Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 151423141 kelas 1G. Saya akan menjelaskan materi mengenai penciptaan iklim kelas. Pengertian iklim kelas. Proses pembelajaran adalah proses interaksi belajar antara guru dan peserta didik, dan antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim kelas juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Hadianto, iklim sebenarnya merupakan terjemahan kata klimat dalam bahasa Inggris. Namun demikian, beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata klimat, seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut dan kata-kata lain seperti learning environment, grup klimat, dan classroom environment. Menurut Bloom, mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dengan penggunaan lingkungan kelas, selanjutnya Hadianto mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial, informasi, dan aktivitas guru kelas yang secara spontan memengaruhi tingkah laku peserta didik. Di samping itu, Hoy dan Miskel menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya kepribadian pada manusia. Apabila definisi Hoy dan Miskel tersebut diterapkan pada kelas, maka iklim kelas berarti kepribadian kelas. Pengertian ini dapat diterima dengan alasan bahwa masing-masing kelas mempunyai ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain. Meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang sama, Mus dalam Hadianto juga menambahkan bahwa iklim kelas seperti halnya manusia, ada yang sangat berorientasi pada tugas, demokratis, formal, terbuka, atau tertutup. Jenis-jenis iklim kelas berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas dikemukakan oleh Nasution. Menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. Yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Memang upaya guru tersebut menjadikan suasana kelas tenang, akan tetapi suasana hati peserta didik menjadi tidak tenang karena berada di bawah tekanan guru yang otoriter. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak, khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas, belajar sesuai dengan tipe belajarnya serta minatnya, tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Di lain pihak, anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Kemudian Asoleh yang mengutip pendapat Daycourse dan Leron Gray yang menggunakan pendekatan sosio-emosional kelas, mengemukakan bahwa ada 3 jenis suasana kelas yang dihadapi oleh peserta didik setiap harinya. Yang pertama, suasana kelas autoraksi.
Dalam suasana otoraks ini, guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, suasana kelas laissez-faire. Pada suasana kelas ini, guru sangat sedikit bahkan sama sekali tidak memperhatikan kegiatannya atau kepemimpinannya serta banyak memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, suasana kelas demokratis. Dalam suasana kelas demokratis ini, guru memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Muhtadi dikutip Sulni menjelaskan bahwa faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Faktor yang perlu diperhatikan tersebut, yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanajemen kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Banyak dari iklim ruang kelas muncul dalam domain efektif, jadi sulit untuk menciptakan iklim itu secara langsung. Akan tetapi, kita dapat melakukan banyak hal untuk berkontribusi pada iklim ruang kelas positif dengan perilaku yang kita tampilkan dan keyakinan kita tentang mengajar dan belajar. 4 yang secara khusus penting. Yang pertama, modeling atau mencontohkan. Yang kedua, memedulikan. Yang ketiga, ekspektasi positif. Yang keempat, efektivitas pengajaran personal. Ciri-ciri iklim kelas yang baik. Ciri-ciri yang memiliki iklim kelas yang baik menurut Mujarto adalah yang pertama, suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. Yang kedua, adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian dan rasa kekeluargaan antara warga di sekolah. Yang ketiga, di sekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang paling belakang. Yang keempat, semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. Yang kelima, siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan kaya, pandai dan yang lamban berpikir. Semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-baiknya. Yang keenam, dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi. Yang ketujuh, siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan senang hati senantiasa bersedia menjawabnya. Yang kedelapan, siswa saling menghargai satu sama lainnya, dan terhadap gurunya, siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. Yang kesembilan, meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. Yang ke-10, siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.